Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di mata pelajaran akuntansi kelas 12. Sambil menunggu temannya yang lain ya, kita mulai saja ya, agar tidak lama-lama. Semoga teman yang lain bisa menyusul. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mungkin ketua kelas bisa membantu untuk teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengalami pelajaran akuntansi pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Aziz. Untuk yang kedua, jangan lupa hari ini kita absen dulu ya. Silahkan absen di chat, silahkan tulis nama dan nomor absennya. Baik, sambil menunggu absen ya. Tadi ada beberapa teman yang izin sama saya. Ada yang tes di Sampurna, kemudian ada yang sakit. Kita doakan bersama-sama semoga yang tes diberi kelancaran dan kemudahan sehingga bisa lulus tesnya. Yang sakit semoga cepat sembuh, bisa kembali bersama teman-teman lagi di pembelajaran baik yang daring maupun yang luring. Ya, sinyalnya di rumah kurang bagus, silahkan ditutup kameranya, tidak apa-apa. Tapi bagi yang di rumah sinyalnya bagus, kameranya mohon diaktifkan. Tapi untuk soundnya atau suaranya di mute dulu ya. Soundnya itu nanti kalau kalian bicara baru diaktifkan biar tidak mengganggu pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita review materi sebelumnya ya. Minggu lalu sebelum hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Jurnal umum. Jurnal umum, baik. Ada yang ingat jurnal umum itu kolomnya apa aja? Pak teman-teman, Ayo, yang aktif ya nak. Tanggal. Akun, Mm-mm. referensi, Mm-mm. debit, kredit. Tulisan di kolomnya bagaimana untuk membedakan debit dan kreditnya? Kalau yang kredit agak menjorok sedikit. Betul sekali Afifah. Jadi kalau yang kredit ditulis agak menjorok ke kanan ya, untuk membedakan debit kreditnya. Kemudian cara membaca jurnal, ada yang ingat bagaimana cara membaca jurnal umum? Kalau misalnya ada beban gaji di debit, kemudian kas di kredit, bagaimana cara membaca jurnal umumnya? Beban gaji pada kas. Beban gaji pada kas, betul, pinter, masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang buku besar. Saya tayangkan dulu PowerPoint-nya sebentar. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang buku besar. Buku besar ini bagian dari tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi setelah jurnal umum kita membahas buku besar. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan religius, tanggung jawab, dan bekerja sama. Apa sih manfaat pembelajaran pada hari ini? Untuk mencatat transaksi. Pinter, untuk mencatat transaksi. Jadi transaksi yang sekitar kita itu misalnya adalah kamu dikasih uang saku ibumu, kemudian kamu beli jajan, kamu beli peralatan, beli perlengkapan dan lain-lain, itu semua harus dicatat. Ada yang sudah melakukan pencatatan dalam kehidupan sehari-hari nggak? Kamu kalau dikasih uang, kemudian keluar uang, itu kamu catat nggak? tidak. Loh, tidak. Itu harus dicatat ya. Belajar mencatat penerimaan, belajar mencatat pengeluaran. Ada yang tahu pengertian buku besar itu apa? Ada yang sudah belajar? Buku besar itu apa? Kumpulan akun-akun rekening. Contohnya bagaimana, Mbak? Mas? Misalnya kas, piutang usaha, kemudian ada utang modal, pendapatan, beban. Itu dipisah ya, per akun ya. Iya, Bu. Jadi kemarin itu kan kita sudah buat jurnal umum. Lah, jurnal umum itu masih campuran, ya kan? Antara kas, piutang, perlengkapan, di situ ada semua di situ kan? Lah, maka sekarang kita
pisahkan akun-akun tersebut sesuai dengan nama akunnya. Jadi kas dijadikan satu dengan kas dan seterusnya ya. Di sini ada LKPD yang kamu harus kerjakan. Siap. Di sini ada pengertian buku besar. Kemudian nanti kalian secara berkelompok ya mencari bentuk-bentuk buku besar. Di sini ada saya sediakan kolomnya. Kemudian di sini ada cara postingnya. Nanti kalian pelajari sendiri. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, yaitu kita kan kemarin sudah buat jurnal umumnya Salon Yungfa ya. Dari jurnal umum Salon Yungfa itu silahkan kalian buat buku besar 4 kolom sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya arahkan di diskusi tersebut. Jadi saya masuk ke kelompok kalian masing-masing. Saya hanya akan mengamati dan memberikan masukan selama diskusi kalian berlangsung. Hari ini tetap semangat ya, walaupun sudah selesai pelajaran luring, sekarang saya ajak daring. Alhamdulillah kalian banyak yang ikut, saya senang sekali, terima kasih banyak. Saya harap tetap semangat, tetap belajar, dan jangan kendor ya. Harus bisa ya hari ini ya. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Maju terus ya. Siap ya? Oke, siap. Ada pertanyaan apa tidak? Ya, Bu. Tidak. Jangan lupa sebelum saat mengerjakan LKPD bisa juga kalian mencari informasi atau literasi lewat modul dan buku paketnya juga bisa, atau bisa kalian cari di internet ya. Dimanfaatkan semua media yang tersedia fasilitasnya ya untuk mendukung pembelajaran pada hari ini dan seterusnya. Sebelum kita masuk diskusi, kita berdoa dulu ya. Habis ini kita masuk ke WhatsApp. Doa dulu ya. Iya. Siap, Bu. Oke, silakan dipimpin doa. Tadi Aziz sudah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Afifah, semangat ya. Habis ini kita diskusi di WhatsApp. Aktif diskusi ya. Saya harap kalian semuanya aktif untuk berdiskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Utang usaha dan utang bank itu berbeda ya. Utang usaha itu ya berarti utang dari kegiatan usahamu, misalnya membeli peralatan, membeli perlengkapan secara kredit, itu namanya utang usaha. Dan utang usaha itu masuk utang lancar. Tapi kalau utang bank itu berarti kamu kan pinjam uang di bank, itu masuk utang jangka panjang. Jadi nama akun dan nomor akunnya dipisah. Jadi untuk buku besar bentuk T itu kan memang bentuknya seperti huruf T ya. Jadi nama akunnya di atas pojok kiri atas, nomor akunnya di pojok kanan atas, kemudian angkanya diletakkan di mana? Itu kan ada pisah antara kanan dan kiri ya. Yang kiri itu debit, yang kanan itu untuk kredit. Kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan bagus sekali ya.
Silahkan hasil diskusinya dipaparkan di grup yang besar ya. Saya tunggu mulai dari kelompok 1, silahkan diposting hasil pekerjaannya. Saya menambahkan ya, jadi beban itu ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Jadi biasanya urutan untuk menulis beban adalah beban usaha dulu, baru beban di luar usaha. Untuk kesimpulan diskusi bagaimana? Ada berapa akun yang kalian gunakan selama posting buku besarnya kalian bisa? Ada 14 akun, Bu. Urutan akunnya bagaimana? Ada kalian bisa? Urutannya sesuai nomor akun, Bu. Dari K sampai beban itu harus urut. Untuk kesimpulan secara garis besar, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Untuk pembelajaran hari ini kita sudah banyak mempelajari mengenai buku besar, dari pengertian buku besar, fungsinya, serta bagaimana cara memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar. Kemudian kami juga mempelajari nomor akun pada buku besar dan apa saja akun-akun yang harus dipisahkan pada buku besar sesuai dengan nomor akunnya. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan saat kita melakukan diskusi tadi? Apakah kalian lebih senang diskusi atau kalian lebih senang belajar sendiri-sendiri? Buku besar itu memiliki beberapa manfaat, misalnya untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, kemudian sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Kemudian dengan adanya buku besar ini, kita juga bisa nanti digunakan untuk menyusun neraca saldo. Saya lebih suka berdiskusi, Bu. Tapi saya juga agak bingung kalau diskusinya itu secara online. Saya lebih mudah mencerna materi itu jika secara langsung didiskusikan bersama-sama, jelaskan secara langsung gitu, Bu. Tapi kelebihan dari diskusi kan kita jadi tahu ya gimana hasil kerja kita, apakah sudah benar apa belum, karena kan dicek ya sama teman-teman. Oh, kurang nomor akunnya. Oh, ternyata utang bank sama utang usaha itu dipisah. Tadi ada yang masih keliru. Saya hanya mengingatkan nanti hasil kerja kalian yang satu kelompok satu itu dikirim ke spot ya. Nanti saya tunggu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas buku besar lagi, tapi bentuk 3 dan 4 kolom. Kalau minggu depan kita diskusikan lagi untuk buku besar bentuk T dan 2 kolom. Silahkan kalian belajar dulu di rumah, dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan datang. Nah, jam 1 ini setelah pembelajaran kita mulai post test ya. Jadi linknya tes sama seperti yang tadi, kalian buka lagi, berarti kalian mengerjakan soal yang sama. Waktunya 20 menit, silahkan dikerjakan. Saya harap nilainya lebih bagus dari nilai pretest yang tadi ya. Nanti saya tunggu hasilnya maksimal pukul 13.20 ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Yang sakit semoga cepat sembuh agar kita bisa bersama lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.